Mengapa orang yang memiliki segalanya masih merasa kosong? Mengapa pria yang punya rumah mewah, mobil mewah, dan rekening gemuk justru terjaga di malam hari, gelisah, gelap, dan tidak tahu untuk apa semua ini? Lihatlah dunia kita hari ini. Banyak yang berlari mengejar sesuatu. Uang, properti, status. Mereka berangkat pagi-pagi sebelum matahari naik dan pulang saat malam sudah mati. Dari luar, mereka tampak berhasil. Tapi dari dalam, ada sesuatu yang hampa. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh gaji besar atau liburan ke luar negeri. Kamu mungkin mengenal seseorang seperti ini. Punya segalanya, tapi sering mengeluh, sulit tertawa, mudah marah, dan tidak pernah puas. Mereka mengganti ponsel tiap tahun, ganti mobil tiap 2 tahun, pindah rumah tiap 5 tahun. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, kekosongan di dalam dada. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa arti cukup? Jika kita tak pernah merasa cukup, maka kita tak akan pernah tenang. Karena bukan dunia luar yang membuat kita gelisah, tapi batin yang tak pernah puas. Kekayaan itu seperti rumah megah tanpa perabot, indah dari luar, tapi kosong dan dingin di dalam. Apakah benar kemewahan adalah lambang keberhasilan? Ataukah itu hanya kemasan cantik dari kegelisahan yang dibungkus rapi? Kita sering terpukau oleh apa yang kita lihat. Rumah besar, mobil mewah, jam tangan ratusan juta. Tapi kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya mereka cari dari semua itu? Kemewahan seperti sepatu berlapis emas yang berjalan di atas lumpur. Indah dilihat, tapi tak bisa menolong ketika kamu tenggelam dalam hidupmu sendiri. Apa sebenarnya yang kita cari dari kekayaan? Apakah ketenangan atau hanya pengalihan? Kita pikir saat kita cukup kaya, hidup akan tenang. Tapi ternyata saat uang datang, kegelisahan juga ikut menginap. Inilah paradoks zaman modern. Orang miskin belum tentu menderita, tapi orang yang selalu ingin lebih selalu merasa kekurangan, meskipun hartanya tak bisa dihitung. Ada seorang pengusaha sukses, tapi setiap malam ia hanya tidur 3 jam. Bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiran yang tak henti-henti. Takut pesaing, takut gagal, takut kehilangan semuanya. Bukan ketenangan yang ia dapatkan, melainkan ketakutan dalam diam. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kaya itu hebat, bahwa sukses itu diukur dari benda, bahwa jika kita bisa membeli sesuatu yang orang lain tidak bisa, maka kita lebih tinggi dari mereka. Padahal kenyataannya, banyak yang kaya karena takut terlihat miskin. Stoikisme mengingatkan kita, apa yang terlihat megah belum tentu bernilai, dan apa yang tampak sederhana kadang menyimpan kebijaksanaan. Jangan tertipu oleh tampilan, jangan tertipu oleh kemasan, karena kebahagiaan tidak pernah tinggal di permukaan. Pernahkah kamu membeli sesuatu yang mahal? Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin terlihat mampu? Pernahkah kamu merasa lebih baik dari orang lain hanya karena barang yang kamu pakai? Dan setelah membeli itu semua, apa yang kamu rasakan setelahnya? Tenang atau kosong? Kemewahan bisa membuat kita terlihat tinggi, tapi hanya kebijaksanaan yang membuat kita kokoh. Apa yang kamu cari dari kekayaan itu? Apakah keamanan, kebebasan, atau sekadar pengakuan? Kita hidup dalam masyarakat yang memuja pencapaian, tapi lupa bertanya, apa makna dari semua pencapaian itu? Kita mengejar uang seakan-akan itu oksigen. Tapi setelah mendapatkannya, kita masih merasa sesak. Karena sesungguhnya yang kita cari bukan uang, tapi rasa diterima. Sejak kecil kita dibentuk oleh narasi. Kamu harus sukses. Kamu harus bisa lebih dari orang lain. Dan kesuksesan itu seringkali diterjemahkan sebagai kaya. Bukan bijak, bukan damai, tapi berlimpah secara materi.
Epictetus pernah berkata, "Jangan takut menjadi miskin, takutlah menjadi budak keinginan." Kita tidak mengejar kekayaan karena kebutuhan nyata. Kita mengejarnya karena takut terlihat gagal. Ada seorang anak bungsu tumbuh dengan kekurangan. Ia sering dibandingkan, dianggap tidak cukup berhasil. Saat dewasa, ia bersumpah akan menjadi kaya. Dan ia berhasil. Ia punya bisnis besar, punya banyak properti, dan dihormati. Tapi, di dalam hati, ia tetap merasa seperti anak kecil yang gagal memenuhi harapan. Kekayaan menjadi alat untuk membungkam rasa tidak aman, tapi bukan solusi. Ia hanya menunda rasa sakit, menutup luka dengan kemasan mewah. Kita tidak menyembuhkan diri, kita hanya memoles topengnya. Coba tanya pelan-pelan ke dalam hatimu, apa yang sebenarnya aku kejar dalam hidup ini? Jika jawabanmu ketenangan, cinta, atau makna, maka kamu harus tahu, itu tidak dijual di toko barang mewah. Kita mengejar kekayaan karena kita belum mengenal diri. Kita menyangka dengan memperkaya luar, batin akan ikut kenyang. Tapi seperti mengisi air ke ember yang bocor, seberapapun kamu tuangkan, tetap tidak akan penuh. Kita berpikir, semakin banyak yang kita miliki, semakin aman hidup kita. Tapi kenyataannya, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang kita takutkan. Orang miskin takut kelaparan, tapi orang kaya takut kehilangan semuanya. Satu takut karena tidak punya, yang satu takut karena terlalu banyak yang bisa hilang. Ini bukan nasihat untuk jadi miskin. Ini peringatan agar tidak diperbudak oleh rasa memiliki. Karena yang kamu pikir memperkuatmu, seringkali justru memperlemahmu. Kekayaan tidak pernah berjalan sendiri. Ia selalu datang dengan dua bayangan, persaingan dan perbandingan. Kamu mulai melihat orang lain sebagai ancaman, mulai merasa tak tenang karena ada yang lebih baru, lebih besar, lebih sukses. Dan perlahan, kamu tidak lagi menikmati apa yang kamu punya. Kamu hanya menghitung berapa banyak lagi yang kurang. Coba jujur, apakah kamu lebih tenang ketika belum punya apa-apa? Apakah kamu justru bisa tidur lebih nyenyak saat masih hidup sederhana? Dan sekarang, setelah punya lebih, apakah kamu lebih damai atau justru lebih gelisah? Kekayaan tidak membuatmu bebas, ia hanya mengubah bentuk belenggu yang kau pakai. Bayangkan kamu punya rumah kecil, satu pintu, dua jendela, kamu merasa aman. Tapi ketika kamu punya rumah besar dengan 20 jendela dan 5 pintu, setiap malam kamu tidak yakin sudah dikunci semua. Kekayaan menambah kenyamanan, tapi juga menambah titik masuknya kecemasan. Jadi mungkin bukan soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang bisa kamu lepaskan tanpa kehilangan dirimu. Kadang justru orang yang paling sedikit memiliki adalah orang yang paling banyak bersyukur. Dan syukur adalah pintu ketenangan. Ada seorang nelayan tua. Setiap pagi, ia pergi melaut, menangkap secukupnya, lalu pulang sebelum matahari tinggi. Siang harinya, ia tidur siang. Sore, bermain dengan anak cucunya. Malam hari, ia duduk, melihat bintang, dan bersyukur masih hidup hari ini. Suatu hari, datang seorang pengusaha. Melihat hidup si nelayan yang sederhana, ia berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa menangkap lebih banyak ikan. Lalu kamu bisa beli kapal lebih besar, lalu punya pegawai, lalu bangun perusahaan perikanan, dan jadi kaya raya." Nelayan itu tersenyum dan bertanya, "Setelah semua itu, lalu apa?" Sang pengusaha menjawab, "Lalu kamu bisa pensiun dan hidup santai, tidur siang, main sama cucu, dan melihat bintang di malam hari." Nelayan itu hanya tertawa pelan, karena yang ia cari sudah ia miliki sekarang. Kita sering mengira hidup tenang itu mahal. Padahal yang membuat hidup gelisah adalah keinginan yang tidak henti. Bukan kemiskinan yang menyiksa, tapi kehausan akan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kita menjadi kaya bukan saat kita menambah banyak hal, tapi ketika kita bisa mengurangi keinginan. Orang miskin yang menerima hidupnya dengan ikhlas kadang lebih merdeka dari orang kaya yang dikendalikan ambisinya. Karena ketenangan,
bukan tentang jumlah dalam dompet, tapi jumlah rasa cukup dalam hati. Apakah kamu bisa merasa cukup hari ini? Bukan nanti, bukan besok, bukan setelah beli rumah atau mobil. Hari ini. Jika tidak, apakah itu karena kamu benar-benar butuh lebih? Atau karena kamu belum berhenti membandingkan? Ibarat cangkir kecil yang penuh, lebih memuaskan dari gelas besar yang selalu kosong. Bukan ukurannya yang penting, tapi apakah kamu bisa mengisi dan menikmatinya sekarang juga? Miskin bukan berarti kalah. Kadang itu justru hadiah yang menyelamatkan kita dari kekacauan dunia. Karena dalam kesederhanaan, kita belajar mengenal diri sendiri. Kebanyakan orang kaya tak pernah benar-benar sendiri. Bukan karena tak ada waktu, tapi karena takut menghadapi keheningan. Karena dalam sunyi, kita mendengar suara paling jujur dari diri kita sendiri. Dan itu adalah suara yang paling mereka hindari. Mengapa banyak orang kaya selalu sibuk? Jadwal padat, meeting terus, traveling tanpa henti. Karena ketika mereka diam, pikiran mulai berbicara. Dan isi pikirannya bukan kemenangan, melainkan kegelisahan, penyesalan, dan ketakutan yang mereka kubur dalam kesibukan. Orang yang damai tidak takut pada sunyi, justru ia mencarinya. Dalam sunyi, kita bisa menyelami hati tanpa gangguan dunia. Orang-orang membungkus kegelisahannya dengan musik keras, scrolling tanpa henti, belanja impulsif, dan pesta sosial. Karena lebih mudah membuat bising daripada mendengarkan isi hati yang sunyi. Kapan terakhir kali kamu duduk sendirian, tanpa musik, tanpa ponsel, dan hanya mendengarkan dirimu sendiri? Apakah kamu merasa tenang atau gelisah? Jika kamu takut melihatnya, mungkin karena selama ini kamu sibuk menghindari bayanganmu sendiri. Jiwa yang tenang tidak membutuhkan keramaian. Bukan berarti kita tak boleh bergaul, tapi jangan sampai keramaian luar digunakan untuk menutupi kekacauan di dalam. Keheningan bukan musuh. Ia hanya terasa menakutkan bagi mereka yang belum mengenal dirinya sendiri. Banyak orang kaya tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam ketergantungan yang sangat dalam. Mereka menyangka bebas, padahal sudah lama menjadi budak. Ketika nilai dirimu bergantung pada angka dalam rekening, pada merek yang kamu pakai, pada pujian dari orang-orang, maka kamu sudah tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk membuktikan sesuatu. Seorang pebisnis sukses berkata, "Kalau aku bangkrut, aku bukan siapa-siapa." Ucapan itu terdengar jujur, tapi juga tragis. Karena itu berarti seluruh identitasnya bergantung pada kekayaan, bukan pada nilai hidup, bukan pada karakter, tapi pada uang. Jangan letakkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa diambil oleh dunia. Jika batinmu hanya berdiri di atas uang, maka sedikit guncangan saja bisa merobohkan seluruh hidupmu. Terkadang indah, berkilau, dan terasa berharga, tapi tetaplah rantai. Dan rantai adalah tanda perbudakan. Coba tanya dirimu, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Apakah itu pekerjaan? Gaya hidup? Pengakuan? Kalau jawabanmu adalah sesuatu di luar dirimu, maka kamu sedang hidup dalam ketergantungan yang rapuh. Hidup yang bergantung pada harta ibarat rumah mewah yang dibangun di atas pasir. Indah dari luar, tapi saat badai datang, semuanya hancur dalam sekejap. Yang benar-benar milikmu adalah yang tidak bisa diambil dunia. Kekayaan sejati bukan emas, bukan properti, bukan popularitas, tapi keteguhan hati, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketergantungan adalah awal dari penderitaan, dan kekayaan seringkali membuat kita lupa siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita. Berapa banyak orang yang punya segalanya, tapi bangun pagi dengan rasa cemas. Berapa banyak yang tinggal di rumah indah, tapi hatinya gelap, penuh pikiran dan tekanan.
Karena bukan rumah yang membuatmu damai, tapi jiwa yang jernih. Pernahkah kamu merasa tenang saat sedang tidak punya uang? Pernahkah kamu tertawa tulus di masa-masa sulit? Kalau iya, mungkin saat itu kamu sedang benar-benar kaya. Kekayaan yang sejati adalah kemampuan untuk melepaskan, bukan menumpuk, tapi memilih apa yang layak kita simpan di dalam hati. Sekarang kita mulai memahami, kekayaan bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang tahu apa yang tidak perlu dikejar. Bayangkan ini, seseorang menggenggam emas di tangannya. Semakin ia genggam erat, semakin sakit telapak tangannya. Tapi ia tak mau melepaskannya, karena ia takut kehilangan. Padahal saat ia buka genggaman itu, ia menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Ketenangan. Kita sudah berjalan jauh, mengejar kekayaan, pujian, pengakuan. Lalu kita sampai di satu titik dan bertanya, untuk apa semua ini? Bukan karena kita membenci harta, tapi karena kita sadar kita terlalu mencintainya hingga kita lupa mencintai diri sendiri. Epictetus pernah berkata, orang yang bebas adalah orang yang tidak dikendalikan oleh apapun yang bisa diambil darinya. Selama kita terikat pada sesuatu di luar diri, kita akan selalu hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Di pinggir kota, ada seorang kakek yang setiap hari menjual air minum. Ia tidak punya banyak, tapi ia tersenyum pada semua orang. Seseorang bertanya, "Kakek, apakah tidak lelah hidup seperti ini?" Sang kakek menjawab, "Tidak, karena aku tidak menggenggam apa-apa. Jadi tidak ada yang bisa direbut dariku." Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak dikendalikan. Kita tetap boleh bekerja, bermimpi, dan mencapai. Tapi jangan sampai yang kita bangun di luar menghancurkan rumah tenang yang ada di dalam. Coba tutup matamu sejenak dan bayangkan kamu kehilangan semua yang kamu punya. Pekerjaanmu, rumahmu, hartamu. Tapi kamu masih punya satu hal, kesadaran dan kendali atas batinmu. Apakah kamu tetap bisa berdiri? Apakah kamu masih bisa bersyukur? Jika iya, maka kamu sudah bebas. Harta bisa datang dan pergi, pujian bisa berganti jadi hinaan. Popularitas bisa lenyap dalam semalam, tapi kebijaksanaan, ketenangan, dan keutamaan tidak pernah bisa dicuri. Dan hanya itu yang pantas kita sebut sebagai kekayaan sejati. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kamu tidak hanya menjadi orang yang sukses di luar, tapi juga damai di dalam.